Selamat jumpa anak kami. Kita masuk ke dalam materi pelajaran selanjutnya, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita tahu tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui dan mampu menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan, baik secara generatif maupun vegetatif yang berhubungan dengan kelangsungan hidup. Kita masuk ke materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Anak kami, pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwa ada dua macam perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin, dan yang kedua perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Ada tiga perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan generatif, yaitu vegetatif itu perkembangbiakan secara tidak kawin, memerlukan satu induk dan pembelahan selnya secara mitosis. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin, memerlukan dua induk atau dua sel kelamin dan pembelahan selnya secara meiosis. Kita masuk ke perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Anak-anak kami, kalau dibilang perkembangbiakan secara kawin, maka tumbuhan itu mempunyai alat kelamin. Alat kelaminnya namanya adalah bunga. Kamu perhatikan bunga ini. Nanti akan saya jelaskan bahwa ada dua jenis bunga, yaitu bunga lengkap dan sempurna, dan bunga tidak lengkap atau tidak sempurna. Kita masuk ke bagian-bagian bunga. Bagian bunga yang pertama adalah bagian perhiasan bunga. Sekali lagi, yang pertama adalah bagian perhiasan bunga, dan yang kedua adalah bagian kelamin bunga. Bagian perhiasan bunga diawali dengan tangkai bunga, anak kelopak, mahkota, dan kelenjar madu. Tangkai bunga itu berfungsi untuk menyangga bagian-bagian bunga. Kelopak dan anak kelopak itu berfungsi melindungi bunga pada waktu bunga masih kuncup atau sebelum mekar. Dia juga tempat menyediakan air supaya bunga tidak kekeringan. Selanjutnya, mahkota bunga adalah bagian bunga yang berwarna menarik. Fungsinya menarik perhatian serangga. Serangga berfungsi dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, kelenjar madu. Kelenjar madu atau kelenjar nektar juga berfungsi menarik perhatian serangga. Serangga berfungsi membantu proses penyerbukan. Itulah alat perhiasan bunga. Kita lanjut ke alat kelamin bunga. Alat kelamin bunga ada dua, yaitu alat kelamin jantan disebut dengan benang sari atau serbuk sari. Alat kelamin betina disebut dengan putik atau kepala putik. Bunga ini termasuk bunga lengkap dan bunga sempurna. Lengkap artinya mempunyai bagian-bagian perhiasan bunga dan alat kelamin bunga. Sempurna artinya di dalam satu tangkai itu terdapat dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina. Selanjutnya, ada bunga yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Contohnya adalah bunga jagung. Ini adalah bunga jagung betina atau disebut bunga betina.
Ini disebut dengan bunga jantan. Berbeda letak bunga jantan dan bunga betina. Ini disebut bunga tidak lengkap dan bunga tidak sempurna. Tidak lengkap karena tidak mempunyai alat-alat perhiasan bunga. Tidak sempurna karena tidak satu tempat dia alat kelamin jantan maupun alat kelamin betina. Nah, demikianlah penjelasan saya pada topik ini. Kita perhatikan tugas-tugas yang akan kamu kerjakan di tugas kelas di Google. Nah, apabila kamu melihat bunga tumbuhan dengan pembelajaran tadi, maka kamu harus tahu membedakan mana yang termasuk bunga sempurna ataupun mana yang termasuk bunga tidak sempurna. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan harapan tugas-tugasmu akan selesai. Terima kasih.